Kan? Telat ini recordnya. Oh iya Bapak. Silakan teman-teman bisa langsung ini ya, bisa apa namanya? Bisa langsung unmute sendiri, terus kemudian bisa langsung menanyakan sebenarnya yang terkait dengan tadi ya, kaitannya dengan advokasi itu seperti apa. Oke, Deoga, silakan Deoga. Permisi Mem, izin dan Pak Wardi izin bertanya. Ya. Pak Mardi sendiri pernah ngalami nggak kalau misalnya di NGO-nya Pak Wardi ketika ingin apa ya kayak ketika ada bencana terus kemudian NGO-nya Pak Mardi atau HI-nya itu membantu terus akhirnya kemudian ketika membantu di sana terjadi bentrok antara ya mungkin ada LSM lain terus bentrok desa sama LSM lain terus bentrok sama warga gitu. Pernah nggak sih Pak? Kalau misalnya pernah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi bentrok-bentrok tersebut gitu Pak? Apa kita tetap pada rencana awal plan dari NGO itu sendiri atau ada suatu kayak kolaborasi gitu? Kayak misalnya kayak Miskom itu kan mungkin juga bisa terjadi ketika ada banyak LSM yang hadir di sana untuk membantu warga-warga atau korban-korban di sana gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan ini memang dalam setiap respon bencana, kata kunci yang harus kita ketahui adalah koordinasi. Pentingnya koordinasi itu agar kita jadi tahu sektor mana saja yang akan kita respon. Jadi ini mengantisipasi jika ada overlapping antar lembaga, baik pemerintah maupun NGO, ketika ada di lapangan. Biasanya koordinasi ini itu kita lakukan langsung kepada Satkorlat atau BPBD setempat atau yang ditunjuk oleh gubernur di tataran provinsi atau yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab utama respon bencana yang ada di wilayahnya. Jadi kita datang itu tidak ujuk-ujuk melakukan distribusi bantuan, tapi biasanya kita melakukan koordinasi awal dulu, dan dari koordinasi itu kita akan lihat sektor mana saja yang akan kita bantu. Nanti pihak pemerintah akan membagi-bagi sesuai dengan klaster sektor yang dibutuhkan. Misalkan ada klaster WOS. Jadi klaster WOS ini itu akan dibagi lagi. Jadi klaster WOS itu misalkan HI mendapat tugas untuk menyiapkan sanitasi portable, ya, toilet portable, kemudian shelter, ya, artinya HI ada di sektor WAS, Water and Sanitation and Hygiene, kemudian di sektor shelter. Biasanya kita tidak akan menangani semua sektor, jadi kita bagi-bagi setiap sektor itu berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah agar tidak terjadi bentrok atau overlapping kepada teman-teman NGO ataupun lembaga yang lain. Ini Mas Deopa yang kita lakukan agar tidak terjadi bentrok di lapangan. Begitu. Baik Pak Mardi, terima kasih banyak. Sama-sama. Monggo yang lain. Sambil ini juga minta tolong teman-teman juga mengisi mural yang sudah disiapkan tadi ya. Silakan Mas Otnil. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Sebenarnya ini saya bertanya mengenai dengan siapa tadi HI bekerja sama gitu ya Pak. Tadi kan banyak ada dari Pertamina, ada dari Nestle, ada dari bahkan dari laptop juga tadi, cuma saya lupa mereknya apa. Di situ yang saya mau tanya itu, kalau tadi kan yang saya
perhatikan kalau di Medan kebanyakan sama Pertamina gitu ya Pak. Apakah di setiap daerah punya apa ya dibilangnya, calling-annya sendiri-sendiri atau partnernya yang bisa enak diajak kerja sama di daerah tersebut atau eee, mereka yang mengajak HI untuk bekerja sama duluan, Pak? Begitu, Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan brilian ini. Memang di HI ini kan ada 13 cabang ya, di beberapa daerah. Tentu 13 cabang ini kalau dia ada perusahaan cabangnya, tentu dia akan menggait human initiative yang ada di cabang. Biasanya sih mayoritas itu inisiatif HI-nya. Jadi biasanya HI cabang akan bertanya kepada kantor pusat. Ada kejadian bencana alam, banjir ataupun gempa bumi, kemudian apakah kantor pusat sudah kerjasama dengan Pertamina? Kalau sudah, biasanya kita langsung kontak. Kontak itu biasanya bisa ke kantor pusatnya dulu, atau langsung ke kantor cabangnya langsung. Dan biasanya kita menyarankan mereka langsung ke kantor cabangnya masing-masing. Dan setiap partner itu, walaupun dia cabang, itu belum tentu sama kebijakannya. Kadang-kadang disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Kondisi pendanaannya, kondisi wilayah, dan kondisi kemampuan cabang. Jadi, inisiatif itu seringkali memang dari NGO-nya ketika terjadi bencana. Ataupun bisa jadi selama ini perusahaan tersebut jalan sendiri dan belum tahu kalau ada NGO yang bisa bantu, sehingga ketika sudah ada rekomendasi atau NGO yang bisa bantu, biasanya mereka minta tolong untuk dibantu dalam hal pendistribusian atau penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu, Mas Otnit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain mungkin. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ada yang ingin dikomentari atau ditanggapi? Bapak boleh tahu tidak kalau misalnya kaitannya dengan apa namanya konten advokasi itu ya Pak ya, sebenarnya kalau dari NGO sendiri punya strategi pemasaran yang seperti apa ya Pak ya? Maksud saya misalnya begini nih, tadi kan ada banyak program ya, ada yang dengan international NGO, ada yang dengan Pertamina, ada yang kemudian dengan bermacam-macam lah ya, mulai dari yang di luar Jawa sampai dengan Jawa begitu. Nah, masing-masing itu ketika program itu diimplementasi, memasarkan program tersebut seperti apa ya Pak ya? Oh, baik. Terutama kalau yang ada di media sosial ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi, terima kasih Bu Suraya. Ini kalau Bu dosen yang tanya ini berat nih pertanyaannya. Dan ada dua metode yang kita lakukan. Satu, tentu saja kita melakukan campaign ya Bu ya. Campaign dari konten program yang sudah kita buat. Sitrep itu adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk kampanye kepada publik, termasuk di dalamnya adalah institusi. Dan kita melakukan dua kampanye metode, bisa dilakukan secara ATL. ATL itu above the line, artinya ini menggunakan seluruh media online, media massa elektronik. Kemudian ada juga di sosial media atau website kita. Nah, kemudian yang kedua adalah BTL. BTL ini adalah below the line. Ini adalah kampanye-kampanye yang kita lakukan melalui media outdoor,
seperti spanduk, baliho, e-flyer, ataupun direct selling atau on the street. Jadi penggalangan secara massal. Nah, dua metode ini tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri, kalau kita memasarkan program sosial, itu kita punya marketer. Jadi kita tidak hanya mengandalkan digital komunikasi kita atau marketing komunikasi kita, tapi kita juga menggunakan marketernya yang memang tugasnya offline. Karena memang kalau bicara institusi, itu salah satu alat kampanyenya atau alat jualnya adalah proposal. Jadi proposal ini akan disampaikan ke institusi melalui jaringan marketer atau bukan sales ya, tapi marketer kita yang memang udah punya database, yang sudah punya jejaring, yang sudah mempunyai sektornya masing-masing. Jadi ada core business yang mereka pegang. Jadi di kita itu ada PIC-nya, Bu. Ada PIC luar negeri. Jadi setiap PIC ini, satu PIC dia memegang wilayah North America atau Amerika Utara. Ada yang memegang satu PIC itu Middle East, Timur Tengah. Kemudian ada yang memegang Asia Pasifik. Kemudian ada yang memegang Australia dan Selandia Baru. Kemudian ada yang memegang khusus dalam negeri. Itu PIC-nya beda-beda, Bu. Kemudian di dalam negeri itu nanti dibagi lagi. Ada yang khusus untuk individual dan donor platinum. Ada yang memang khusus via PIC corporate social responsibility atau CSR. Ada kemudian yang memegang khusus foundation, Lasnas, Basnas, atau Yayasan National Foundation. Kemudian ada juga yang khusus PIC-nya adalah untuk komunitas. Jadi ini ada orangnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Jadi mereka inilah yang akan memasarkan dengan metode BTL atau below the line, langsung, direct, atau face to face, hit to hit. Nah, biasanya mereka membutuhkan audiensi, mereka membutuhkan presentasi, dan itu. Namun, kalau campaign melalui BTL seperti outdoor, itu kita udah mulai jarang. Sekarang ini kita lebih mengoptimalkan di media sosial, di website, atau di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, hampir semua media sosial itu kita aktif update-nya. Bahkan lebih cepat ketimbang di BTL-nya atau campaign below the line-nya. Jadi kecepatan campaign above the line itu lebih efektif dan lebih efisien juga. Efektif karena dia cepat, efisien karena lebih hemat. Jadi anggarannya itu kalau misalkan kita sewa baliho besar di tempat yang strategis, jalan protokol, satu tempat itu harganya bisa 50 sampai 100 juta dalam 1 bulan. Itu kalau kita shifting ke sosial media itu lebih luas jangkauannya. Audiensnya lebih, jangkauannya itu lebih banyak, lebih engage, karena kita menggunakan Google Analytics, AdSense, atau sosial media itu kelihatan sekali grafiknya, capaiannya. Kita tidak mengharapkan transaksi di sosial media itu, tapi kita mengharapkan adanya engage dengan audiens kita di sosial media. Nanti biasanya mereka baru masuk ke tahap pembayaran atau payment di pihak ketiga seperti crowdfunding tadi. Nanti campaign ini kita masukkan bahkan di sosial media pribadi masing-masing karyawan kita.
Ya, ini strategi-strategi pemasaran seperti ini tidak berjalan secara sporadis, tapi memang sudah direncanakan, terutama untuk program-program reguler ya. Tapi kalau program sifatnya insidentil, seperti program bencana tadi yang tidak tahu kapan terjadinya, itu tentu sporadis dan tentu kita melakukan kajiannya setiap hari atau kajian dampak setiap minggu yang kita teliti dan itu kita kembangkan terus melalui data scientist kita, melalui tim digital communication kita, sehingga itu menjadi impact yang positif dan luas buat kampanye yang kita lakukan kepada publik. Tapi gini, itu untuk rata-rata dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di komunitas dan di individual atau donor platinum. Tapi kalau untuk institusi seperti CSR dan international grant, itu tetap kita menggunakan PIC marketernya. Jadi mereka inilah yang bertanggung jawab dengan core bisnisnya dan wilayah masing-masing. Begitu, Bu Surya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Mardi. Lebih sebenarnya ini ya Pak ya, penjelasannya sangat menarik. Sebenarnya tadi yang lebih ditanyakan lebih ke yang public communication campaign Pak. Jadi yang langsung menyasar bagaimana kemudian mengadvokasi masyarakat yang kebetulan memang misalnya isunya ya entah itu terkait disabilitas itu tidak ke institusi sebenarnya. Bagaimana karena nanti teman-teman mahasiswa yang ada di sini tugasnya itu juga kaitannya dengan itu gitu Pak. Jadi bagaimana mereka mempromosikan program yang kemudian dari NGO itu dianggap atau setelah dievaluasi itu tidak berjalan dengan baik karena tingkat partisipasi dari masyarakat yang diadvokasi itu belum maksimal gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada best practice Pak, apa yang kemudian dilakukan tahapannya begitu ya untuk memasarkan itu tadi gitu atau membuat public communication campaign misalnya dari human initiative yang langsung ke target audience. Maksud kami target audience itu adalah masyarakat yang memang mau diadvokasi begitu, itu tahapannya seperti apa? Apakah memang ada penelitian terlebih dahulu, terus kemudian perencanaan bagaimana? Tentu saja yang program reguler ya Pak ya, bukan program insidental. Nah, terus pelaksanaannya bagaimana? Mungkin karena teman-teman juga sebenarnya nanti akan melakukan hal yang seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada pengalaman praktis Bapak yang kemudian bisa dibagi sama teman-teman di sini itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman yang nanti akan membuat desain pemasaran sosial dari salah satu program yang ada di NGO. Begitu Pak. Ya, siap Bu Surya. Ini masuk di materi 4 dan ke-5 pematangannya ya. Oh ya, baik Pak. Jadi kalau dengan proposal, kebetulan kalau proposal untuk CSR itu Pak, memang kami ada mata kuliah CSR gitu. Nah, kebetulan memang yang minggu lalu ada mahasiswa CSR yang bergabung, tapi kan untuk minggu ini dan 2 minggu lagi itu memang hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah marketing sosial begitu Pak. Ya. Jadi memang fokus kami bagaimana memasarkan isu-isu betul, isu-isu yang berkaitan dengan SDGs, apapun itu begitu ya, tidak harus terkait dengan kesehatan, tidak harus terkait dengan lingkungan gitu, apapun itu yang berkaitan dengan SDGs. Nah, itu yang mungkin nanti akan bisa dikembangkan oleh mahasiswa, begitu Pak. Diterima dengan baik, akan ini menjadi concern kita dan tentu kita akan sampaikan secara bertahap. Dan hari ini advokasi program, nanti kita akan lanjut ke strategi pemasaran dari program itu. Ini tentu akan inline dengan perencanaan yang sudah kita buat. Dan saya pikir ini teman-teman mahasiswa juga akan melihat impact. Dan saya siapkan mural ini juga ingin mendengar langsung dari teman-teman mahasiswa. Review dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Dan itu akan selalu kita akses. Dan itu akan menjadi panduan kita, termasuk usulan Bu Surya yang saya pikir sangat inline sekali dengan yang kita buat selama ini. Dan saya harap ini tetap terpantau ya, tetap di reminder buat kita agar teman-teman juga engage di materi yang kita sampaikan ini. Dan harapan saya sih metodenya adalah PCP ya, people center people ya, artinya benar-benar teman-teman mahasiswa mengetahui lebih dalam tentang aspek marketing sosial tadi.
Dan memang tadi saya sampaikan mengawali dari konten programnya, nanti setelah itu mereka akan masuk di ranah strategi dan pemasaran dari konten program tersebut. Jadi saya harapkan ini memang beberapa hal yang saya sampaikan agar di-keep dulu, nanti akan kita jelaskan lebih detail di minggu 4 dan kelimanya. Dan harapan kami, Bu Suraya dan teman-teman semua, nanti kita akan membagi kelompok. Saya besok itu mungkin lebih banyak diskusi kelompok tentang marketing sosial ini atau pemasarannya, strateginya, agar teman-teman juga ada keterikatan terhadap mata kuliah tersebut, sehingga diskusi ini akan menghidupkan strategic thinking kita dan analitik thinking kita. Dan ini harapan saya benar-benar bisa kita elaborasikan lebih dalam di pertemuan 4 dan kelima nanti. Mungkin Bu Suraya nanti bisa bantu untuk breakout room-nya, Bu ya. Nanti kita bisa gallery walk ke masing-masing kelompok yang melakukan diskusi secara online. Begitu, Bu. Oke, bisa tentu Bapak. Kami akan fasilitasi itu. Siap. Karena mahasiswa di sini sudah kami bagi di awal ya, Otmil ya. Kita sudah bagi kelompok, terus kemudian masing-masing mahasiswa itu sudah presentasi, kecuali kalau saya tidak salah ada 2 atau 3 kelompok yang belum presentasi. Karena waktu itu ada terkendala surat. Nanti teman-teman juga bisa menyampaikan progresnya di sana ya, waktu pertemuan keempat dan juga kelima. Jadi programnya itu apa saja dan seterusnya. Terus kemudian program yang nanti akan dicoba untuk dikembangkan oleh teman-teman itu seperti apa. Nah, mulai minggu keempat dan kelimanya praktisi ya, bukan keempat dan kelimanya kita, karena minggu depan kita sudah minggu ke-8 gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi di sana, begitu ya. Nanti melalui virtual meeting juga lewat Zoom masih, nanti kita akan bagi breakout room sejumlah kelompok yang ada, begitu ya teman-teman. Nah, nanti saya minta bantuan Otmil mungkin ya sebagai penanggung jawab kelas itu saya diminta daftarnya, karena untuk breakout Zoom saya juga harus assign sebagai host ataupun co-host, nanti ada co-hostnya juga supaya kami bisa keluar masuk di salah satu breakout room di situ, gitu ya. Betul. Baik, masih ada yang ingin ditanggapi teman-teman? Kita masih punya waktu sekitar 14 menit ini sebelum pukul 17.30. Ya, maaf izin masuk. Silakan. Maaf izin masuk. Untuk yang kelompok tadi itu berarti kita bikin kelompok baru ya, Mem. Dan tidak kelompok baru ya, kelompok yang sudah ada yang sudah dibikin. Baik. Terus untuk presentasi berarti di pertemuan keempat nanti kita presentasi yang belum. Mungkin begini ya, Otnil. Jadi karena Pak Mardi juga mungkin tidak tahu ya pertama seperti apa presentasinya, jadi masing-masing kelompok tetap presentasi. Tapi yang saya yang kami ingin itu adalah bukan presentasi yang data mentah ya. Maksud saya adalah programnya itu sudah jelas, semuanya itu apa saja, terus program yang kemudian nanti Anda akan sasar, akan coba bantu untuk dipasarkan itu program apa, dan nanti kira-kira strategi pemasaran yang mau Anda usulkan itu seperti apa, gitu ya. Gitu, Otnif? Berarti ini presentasi di luar tugas sebelumnya ya, Mem? Kenapa? Masih dengan tugas yang sama kan? Masih dengan tugas yang sama. Karena kan nanti di tugas akhir Anda akan membuat desain dari pemasaran sosial program yang Anda. Desainnya utuh gitu ya. Kalau nanti itu baru sekedar rancangan dulu, belum kemudian finalnya. Gitu ya. Baik, Mem, nanti mungkin saya bisa lebih komunikasikan ke Memsu biar lebih jelas. Tentu. Nanti bisa kontak langsung, kalau misalnya saya ada di Prodi, Anda boleh ngobrol langsung dengan saya. Begitu ya? Baik, Mem. Terima kasih Pak Mardi, Memsu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Bisa diisi juga muralnya, teman-teman. Oh iya, di mural juga jangan ini ya. Jangan lupa untuk diisi teman-teman, silakan diklik aja itu website yang sudah dibagi oleh Pak Mardi, terus silakan Anda isi ya, supaya Pak Mardi ini juga dapat insight atau dapat masukan dari teman-teman. Nanti materi yang keempat sebaiknya seperti apa, kelima juga seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Begitu juga dengan cara penyampaian, misalnya entah best practice seperti apa, dan seterusnya, apa yang Anda inginkan lah, tepatnya seperti itu gitu ya. Nanti coba akan diakomodasi gitu. Tadi saya lihat ada yang nulis kunjungan ke Human Initiative, Bu, katanya.
boleh berkunjung ya, tapi sendiri-sendiri ya. Boleh berkunjung. Human Initiative yang di Surabaya di mana nih? Saya kalau alamat lengkapnya nanti saya share Bu ya, supaya Tentu. nanti saya akan bridging pada teman-teman HI Jawa Timur, dan saya juga mengencourage teman-teman Jawa Timur itu bisa menginisiasi kerjasama jangka panjang dengan Oke. teman-teman ilmu komunikasi, apakah nanti bentuknya internship atau bentuknya dengan kolaborasi bersama dalam sebuah program, kemudian dalam bentuk pemasaran sosialnya seperti apa. Nanti saya pikir itu lebih bagus ya, artinya lebih melibatkan secara aktif mahasiswa untuk mendapatkan feel-nya langsung di lapangan. Saya pikir itu akan mendorong mereka benar-benar aktif dan mendapatkan kejelasan. Oh, seperti apa sih produk, seperti apa strateginya, seperti apa. Kalau ini kan cuma lisan ya, tapi ketika kita di lapangan nanti kita ngobrol langsung dengan teman-teman CSR atau teman-teman marketing yang ada di kantor cabang, kita dapat insight yang lebih dalam tentang strategi-strateginya. Ini kan kita bicara teori, walaupun juga bicara tentang best practice. Tapi kita akan lebih detailkan seperti apa best practice yang ada di Jawa Timur. Seperti apa teman-teman Surabaya itu mengadvokasi programnya sehingga mereka mau kerjasama dengan HI Jawa Timur. Nah ini menurut saya tuh lebih efektif dan efisien. Tapi kalau yang rumahnya ada di Jabodetabek, nanti kontak saya, minta nomornya sama Bu Suraya, nanti kontak saya temani. Aman, saya dampingi langsung pokoknya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tentu, jadi terutama terkait dengan usul kolaborasi tadi, Bapak bukan hanya terkait dengan internship, lalu kemudian pada saat untuk kolaborasi bersama yang kaitannya dengan pemasaran sosial, atau bahkan yang lain ya Bapak. Jadi kan kami kalau dengan industri memang kami menganggapnya ini adalah dunia usaha dan industri ya Bapak ya, meskipun NGO bukan untuk profit oriented, tapi istilahnya kalau di universitas itu seperti itu gitu ya, dunia usaha dan industri. Jadi memang bukan hanya terkait magang sebenarnya, tetapi untuk tridharma. Jadi tridharma itu ya dari segi pendidikan, pengajarannya mereka dapat, penelitiannya juga ada. Mahasiswa ini juga ada yang disebut dengan PKM, Pak, pengabdian kepada masyarakat, bentuknya juga KKN gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar magang saja gitu, banyak juga yang lain. Jadi semoga nanti bisa berkolaborasi tidak hanya sekarang saja ya, tapi kedepannya nanti sangat-sangat membantu ketika Human Initiative juga bisa mengajak bersama teman-teman mahasiswa ini untuk mengalami sendiri secara praktis itu seperti apa sih sebenarnya memasarkan program sosial, begitu Pak. Ini padahal keahlian saya di bidang ini. Dengan banyak metode, tools, dan juga perencanaan, desain komunikasi visual, atau deskompis yang perlu kita buat. Jadi memang salah satu tugas saya itu adalah membuat desain komunikasi visual, program yang akan kita tawarkan selama setahun. Tapi ini saya tidak kerja sendiri, Bu. Jadi ada tim komunikasi yang di belakang saya, yang memang mereka ini memberikan sumbang saran, inputan kepada saya, materi campaign apa yang akan kita lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi agenda setting komunikasi itu sudah terencana. Tapi kalau bencana itu masuk agenda setting, tapi tidak lebih detail. Tapi kalau yang reguler itu udah detail, seperti pemberdayaan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Tapi kalau disaster risk management itu dia accidental, sehingga tidak terlalu detail. Nah, tentu sangat inline sekali, dan saya berharap juga sejak materi pertama sampai nanti materi terakhir memang benar-benar connected dengan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Tapi saya memfasilitasi teman-teman agar knowledge ini tidak hilang, tolonglah ditulis di mural yang sudah disediakan. Jadi bisa saya baca kapanpun dan bisa saya kembangkan. Dan ini menjadi rujukan kita jangka panjang. Jadi bagi saya ini tidak hanya kertas di sticky note, tapi memang itu akan ada pengembangannya, akan ada improvementnya, hal baik apa yang bisa kita lakukan
untuk mata kuliah selanjutnya. Begitu, Bu. Pak. Yang lain, Terima monggo kasih. kalau ada yang mau tanyakan. Iya, silakan teman-teman mahasiswa. Ada yang ingin masih disampaikan atau dikomentari mungkin dari teman-teman? Ini tadi ada yang menuliskan kelas offline mungkin Pak, biar lebih jelas. Oh, siap. Ini Iya, Bapak. baru sedikit. Kalau kelas offline-nya, iya, saya belum bisa. Saya sudah sampaikan, Pak, tapi memang dari segi lembaga yang memang sudah tidak bisa mengakomodir Bapak Iya, kalau iya. sudah Oktober begini. Makanya tadi teman-teman, saya untuk ke depan nanti saya akan encourage HI Jawa Timur untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Artinya saya menjembatani agar yang belum dapat feel-nya pasca kuliah ini itu bisa langsung dimagangkan. Nanti teknisnya bisa dilakukan komunikasi dengan teman-teman HI Jawa Timur ya, Bu Suraya ya. Tapi kalau ada yang liburan atau memang tinggalnya di Jabodetabek, wah saya standby nih. Kita akan tour guide ya. Kita akan sampaikan bagian-bagian mungkin ada kesempatan internship langsung di HI Pusat itu nggak apa-apa. Artinya kita membuka peluang-peluang itu, Bu. Artinya ini menjaga silaturahim dan hubungan baik kita agar ini tidak hanya di sini, tapi juga sampai ke pemagangan dan kolaborasi program-program yang lain gitu. Begitu. Itu Bapak, jadi nanti kita akan coba ya kalau yang kaitannya dengan usulan kerjasama dan juga kalau kami sangat berterima kasih ketika Human Initiative nanti bisa membuka pintunya gitu ya ketika nanti teman-teman mahasiswa berusaha untuk melihat bagaimana sih sebenarnya prakteknya gitu ya dalam memasarkan program-program yang selama ini sedang diadvokasi oleh Human Initiative gitu ya. Oke, teman-teman silakan ya diisi muralnya yang tadi disampaikan oleh Pak Mardi. Silakan teman-teman klik, terus kemudian silakan diisi apapun yang teman-teman inginkan, itu nanti ditulis di sana, begitu ya. Ini Bu, masih sedikit sekali yang mengisi. Oh ya, ini mungkin hampir semuanya ini online dari HP, bayangan saya Pak. Jadi kalau dari HP itu mungkin kalau langsung ke website itu agak susah ya. Oatmeal mungkin bisa di copy paste linknya, terus kemudian di share di grup yang kelas marketing sosial begitu, supaya nanti teman-teman bisa mengisi sekalipun kelas sudah berakhir gitu. Siap, Ma'am. Baik, Ma'am. Sambil diingatkan ya, friendly reminder begitu ke teman-teman mahasiswa Oatmeal. Berapa Pak yang mengisi? 6, 7? Ini saya lihat ada berapa nih? Untuk blok yang pertama itu baru ada 5 Bu. Blok yang kedua itu baru ada 3. Oke. Blok yang 3 itu baru ada 1. Blok yang keempat itu baru ada 1. Jadi ini adalah retrospektif kita mata kuliah dari yang pertama sampai nanti menjadi acuan untuk mata kuliah yang bukan mata kuliah sesi kuliah yang keempat dan kelima. Artinya ini lebih dalam. Saya berinisiatif agar ingin mendengar langsung dari teman-teman maupun dosen komunikasi untuk bisa menuliskan apa yang menjadi review kita, apa yang menjadi harapan kita, pesan kita, dan selanjutnya apa yang perlu kita improve agar connected-nya tuh makin engage ya dengan teman-teman semua. Dan di sini kan kita lihat apa yang sudah berjalan baik selama berjalannya materi yang ketiga ini, kemudian apa yang perlu kita pertahankan, kemudian apa yang perlu kita rayakan, gimana? Ada yang bertanya? Untuk Farah kayaknya mic-nya kepencet, Pak.
Oh, Nggak nanya sebenarnya Pak. Ya, Iya. tapi ada eksperimen. Bacain Mas. kemudian Jadi bayar MBQ bisa notif Mas. ini yang hadir baru 13 user, Bu. Baru 13 orang yang online. Iya. Tadi saya sudah minta penanggung jawabnya Pak untuk kemudian friendly reminder nanti mungkin karena sebagian besar mungkin ini ya Pak online-nya dari HP jadi tidak bisa langsung ketika masuk Zoom itu harus mencet beberapa window itu mungkin agak kesulitan tapi kalau yang dari laptop mungkin langsung bisa gitu ya Pak. Nanti bisa diisi ketika mata kuliah ini juga berakhir mungkin. Begitu ya Otnil, nanti bisa di ini ya. Bisa di bisa diberikan friendly reminder di grup kelas marketing sosial Otnil. Terima kasih Otnil. Ibu, nanti untuk mata kuliah sesi keempat, kita bicara tentang strategi pemasaran nanti semua segmen, Bu ya? Tidak hanya segmen institusi ya? Lebih ke segmennya bukan institusi justru Pak, Oh, tapi siap. segmennya adalah masyarakat yang diadvokasi. Siap. Iya. Tadi Kalau pagi institusinya kita- tidak, tapi masyarakat yang diadvokasinya lebih ke sana. Siap. Iya. Siap. Oke. Teman-teman yang lain, monggo. Tidak adakah teman-teman? Cukup? Silakan ya nanti Helen, Dinda, Abida dan seterusnya nanti diisi kalau misalnya belum. Nah, nanti ditunggu ya hasil isi dari kalian, hasil pengisian dari kalian itu ditunggu oleh Pak Mahardi karena itu juga yang akan menjadi bahan untuk materi minggu depan. Maksud saya lebih kepada contoh best practice-nya itu seperti apa yang kalian mau gitu ya. Nah, seperti itu rasanya yang untuk kuliah hari ini begitu ya Pak Mardi? Siap. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mardi atas waktunya sudah berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Teman-teman, untuk link sama seperti hari ini ya, untuk minggu depan dan juga 2 minggu lagi. Jadi sampai ketemu di hari Rabu pukul 4 sampai dengan setengah 6. Begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Mardi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya. Boleh, Bu. Terima kasih.